Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali di pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali di program Selamat Pagi Bapak. Biarlah di pagi hari ini kita sama-sama bersekutu bersama dengan Tuhan, karena kita boleh menerima berkat-berkat dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Terlebih dahulu mari kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk pagi yang indah ini, di mana kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semuanya karena kemurahan dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Engkau. Terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini, hanya di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Kita mau bawa hati kita mau menyatakan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku. Kita akan pujikan dari awalnya. Ini hatiku menyembah-Mu, tulus dan kaku padamu Yesus. Ini hatiku tak sempurna, perlu campur tangan-Mu dalam hidupku. Hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu, ingin mengerti-Mu. Tuhan, Kau lihat isi hatiku, hatiku mengasihi-Mu, hatiku mengasihi-Mu, hatiku ingin mengenal-Mu,
Tuhan kau lihat isi hatiku. Haleluya, haleluya. Ini hati kami Tuhan, hati yang menyembah, hati yang memuja-Mu Tuhan selamanya. Haleluya, glory. Kami sembah, kami agungkan, kami muliakan. Glory, haleluya, glory. Kami sembah, kami muliakan nama-Mu untuk selamanya, sampai selamanya. Hati kami menyembah-Mu. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, terimalah setiap pujian dan nyanyian kami ini. Biarlah setiap puji-pujian kami ini boleh menyukakan hatinya Tuhan. Dan sebentar Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kami semuanya, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, bersyukur pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama bersekutu meskipun secara online melalui program Selamat Pagi Bapak. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, seperti yang kita ketahui, bulan Agustus adalah bulan yang sangat spesial bagi bangsa Indonesia, bagi negara kita, negara Indonesia, karena di bulan Agustus, tepatnya di tanggal 17 Agustus, bangsa Indonesia memperingati Hari Kemerdekaan. Nah, ada berbagai macam kegiatan untuk menyambut kemerdekaan. Mungkin ada beberapa tempat yang kerja bakti, kemudian menghias dengan berbagai macam hiasan, pernak-pernik, lampu yang warna-warni, dan banyak hal lagi. Nah, ini adalah wujud syukur, wujud apresiasi, wujud kegembiraan bangsa Indonesia dalam memperingati atau menyambut kemerdekaan. Bapak Ibu Saudara, kemerdekaan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, memiliki arti bahwa kemerdekaan adalah bebas atau tidak terikat dan lepas dari tuntutan. Kebebasan sangatlah berharga, sangat bernilai. Kalau bangsa Indonesia meraih kemerdekaan dengan berjuang, dengan menyatukan tekad, bersatu, berjuang melawan penjajah untuk meraih kemerdekaan. Bahkan ada beberapa orang yang rela mati untuk meraih kemerdekaan bagi bangsanya. Banyak para pahlawan yang gugur dalam meraih atau mendapatkan kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, seringkali kita saat ini memikirkan bahwa kemerdekaan adalah sebagai bentuk kebebasan hidup tanpa halangan, bebas mengekspresikan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, bebas menyalurkan aspirasi kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, di dalam Alkitab mengajarkan bahwa
mengajarkan kepada kita bagaimana hidup dalam kemerdekaan yang sejati. Kita akan sama-sama membaca Alkitab kita di dalam Galatia 5 ayat 1. Kemerdekaan Kristen. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Bapak Ibu Saudara, Kristus membebaskan kita dari hukuman, dari kuasa maut melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Kita menjadi orang-orang yang bebas dari maut. Kita menjadi menang atas maut karena Kristus berkorban di atas kayu salib. Dan kemerdekaan yang kita terima adalah anugerah dari Tuhan. Suatu anugerah yang besar, yang sangat besar, yang sangat luar biasa yang kita terima dari Tuhan, yang menjadikan kita orang-orang yang bebas dari penjajahan dosa. Bapak Ibu Saudara, satu tindakan penting yang harus kita lakukan saat kita sudah menerima kemerdekaan atau kebebasan dari Tuhan, yaitu kita harus mempertahankan kemerdekaan yang sudah kita terima. Bayangkan Bapak Saudara, apabila suatu negara sudah mencapai kemerdekaan, sudah meraih kemerdekaan, tetapi setelah merdeka tidak mau mempertahankan kemerdekaannya. Apa yang terjadi? Bangsa tersebut umurnya tidak akan panjang, akan mengalami penjajahan lagi, akan mengalami penderitaan lagi, akan mengalami kesusahan lagi, akan mengalami keterpurukan, dan akan hilang bahkan suatu bangsa itu. Ya, sama halnya dengan kita, anak-anak Tuhan, kemerdekaan yang diberikan Kristus haruslah kita pertahankan. Dengan pertolongan Tuhan, kita mampu mempertahankan kemerdekaan yang Tuhan sudah Tuhan berikan kepada kita. Kemerdekaan yang kita alami harus terwujud dalam kehidupan sehari-hari kita. Kemerdekaan membutuhkan pertobatan yang sungguh-sungguh, pertobatan dari hal-hal yang tidak baik, dari dosa, kejahatan, tidak lagi menjajah dalam kehidupan kita. Merdeka bukan berarti kita bebas melakukan segala sesuatu, bebas berbuat dosa. Tidak, Bapak Saudara. Kita harus merdeka di dalam Kristus, di dalam kebenaran yang akan memerdekakan hidup kita. Kebenaran yang hanya kita dapat di dalam Yesus Tuhan kita. Nah, jika saat ini kita, mungkin Bapak Ibu Saudara, memerlukan kebebasan, memerlukan kemerdekaan, mari kita sama-sama hidup di dalam kebenaran. Mari kita hidup di dalam Yesus yang adalah kebenaran yang memerdekakan kita, Bapak Saudara. Jika kita sudah menerima kemerdekaan dari Tuhan, mari kita mempertahankan kemerdekaan itu. Dengan cara apa? Dengan cara mengisi kemerdekaan dengan mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita membawa dampak yang positif bagi orang-orang lain, orang-orang sekitar kita, sehingga orang-orang di sekitar kita boleh merasakan juga kasih Kristus yang sudah membebaskan kita, yang sudah memerdekakan kehidupan kita, yang sudah membebaskan kita dari maut, yang sudah membebaskan kita dari masalah-masalah
kehidupan. Puji nama Tuhan, selain Tuhan membebaskan, Tuhan juga menguatkan kehidupan kita. Mari, biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat kita di pagi hari ini, sehingga kita di pagi hari ini hingga nanti malam kita boleh menapaki hidup dengan penuh sukacita di dalam Kristus, di dalam kemerdekaan di dalam Kristus. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa untuk firman-Mu di pagi hari ini Bapa. Mari Tuhan, jagai kehidupan kami Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dari pagi hingga malam hari ini Bapa. Terima kasih Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama menaikkan pokok-pokok doa sesuai dengan daftar yang tercantum di layar.
Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.